barunya Archangel sih, AI ya. Iya, Senko yang begitu juga nggak asing. Iya, karena kemarin itu kan arc-nya arc VXV ya. Tapi kalau sekarang tuh malah lebih ke arc AI. Nah makanya gue nggak tahu ini Archangel AI ini siapa ya. Nanti mungkin gue bakal cari tahu ya, karena gue ada di grup chatnya juga. Waduh. Let's go. Oke, dari pertama sudah di band ada Richter dan juga Zip dari arah Ackerman, dan di arah kiri tampaknya Timmy udah diamankan juga. Ini exhibition match, kemungkinan sih ya jangan kontrol. Ini harus dilaksanakan seserius mungkin. Karena diingat juga bahwa ada match antara Ackerman versus Archangel, siapa yang menang gitu. Iya, cuman ya menurut gue sebenarnya kalau misalnya memang ini cuma exhibition, cuma fun. Menurut gue sih fun-fun aja nggak. Elsu langsung di pick dong. Wah bahaya sih kalau misalnya Elsu ya Senko keluar hari ini, jadi Senko Gimang lagi. Ini maaf nih ya, karena seperti yang kemarin kita lihat juga beberapa kali sempet. Oh, I see. Bahkan Archangel sini sebenarnya sejarahnya sama kayak Hearts Ackerman ya. Mereka butuh 4 wave untuk bisa masuk percobaan gitu lah. Yes, untuk bisa masuk ke ASL qualifier. Jadi benar-benar senior 4 wave sama junior 4 wave. Wow, jadi thumbnail. Jadi thumbnail ya. Senior 4 wave versus junior 4 wave, keren juga sih. Boleh sih. Waduh. Tapi dengan kayak gitu Archangel juga bisa membuktikan ya. Dia sampai bisa masuk ASL dan dia bisa membuktikan taring mereka di ASL walaupun mereka masuk sampai 4 wave baru bisa lolos finalnya, tapi mereka tetap membuktikan mereka bisa lolos di posisi 4. Oke, di sini udah ada Rush dan juga Batman. Oke, gue senang banget nih kalau ada Batman. Karena rotasi musuh bisa kacau kalau ada Batman kalau pro. Betul. Apakah akan ada mengganggu ini pick? Rupanya enggak, masih ada. Ini kayaknya mau buka-buka pamer-pamer skin dulu aja kali. Iya, pamer skin aja dulu, Bang. Iseng-iseng dulu aja ya. Bang, skinnya dulu, Bang. Gue mau pamer skin dulu, buka-buka kira-kira pick apa ya? Kira-kira pick apa nih yang enak nih? Oke, Wonder Woman udah mulai di shadow pick aja sepertinya dari tim Ackerman juga udah mainnya nggak ada beban, mereka pick Flash sama pick Valheim yang sebenarnya juga nggak terlalu meta tapi tetap di pick sama mereka untuk santai-santai gimang aja, namanya juga exhibition match, namanya juga fun match, memang lebih ke arah mencari pengalaman. Iya, tapi ada beberapa challenge circa yang sudah menganggap ini serius gitu, makanya gue karena ada challenges yang menganggap ini serius, sebaiknya ini serius, tapi kita sebaiknya ngeralat ini ke challengers, ini adalah exhibition match, yaitu untuk senang-senang dan juga silaturahmi. Yes. Oke, tampaknya. Kata Armando Begawan bentar lagi jatuh dari meja ini. Ya ampun, dibahas dong. Jangan dibahas dong. Aduh. Karena udah terlalu pinggir, gak tau kayaknya Gaban takut sama gue loh. Padahal dari gue di sini aja gitu ya. Enggak, gue enak aja gitu saya nyender kan. Kursinya kesender. Kok bahas kursi dong, balik ke game. Balik ke game. Yes, langsung balik ke game. Rupanya Elwas dapat Florentino-nya lagi ya. Coba kita lihat Florentino-nya Elwas lawan Archangel, kira-kira bakal kayak gimana? Bergoyangkah hari ini? Tapi ya kita lihat masih ada Elsu, ada Rush, ada Wonder Woman yang dipick dari tim Arc, dan juga Kira, dan mungkin Butterfly yang di-ban. Butterfly. Oke, nice. Dan juga ada Ryoma dan juga Kriknak yang di-ban dari Ackerman. Bener sih. Kalau menurut gue memang kalau misalnya mereka pakai Ryoma atau pakai Kriknak ya ini benar-benar dari tim Ackerman bakal kesusahan banget. Dan rupanya mereka pick Ormar. Kayaknya mereka pick ini ya. Mereka cuma pick signature hero mereka masing-masing. Apa yang mereka suka gitu, apa yang mereka comfort aja kayaknya. Sarannya emang bagusnya gitu sih kalau exhibition match ya. Apa yang lu pro ya itu yang lu pakai. Iya. Jadi kayak ya udah, gue tunjukin aja gue bisa main apa. Tapi habis itu juga dengan tahu rupanya memang gaya mainnya kayak gini nih. Gamenya kayak gini. Karena kan kalau misalnya bahkan Ackerman bakal lolos sampai ASL, berarti kemungkinan besar mereka kan ketemu Archangel juga. Iya. Kan? Dan dengan kayak gitu mereka harus tahu kira-kira gaya mainnya Archangel tuh kayak gimana. Kira-kira rotasinya Archangel tuh kayak gimana? Kira-kira jagonya Archangel tuh kayak gimana? Bener banget. Makanya. Bener banget. Ya ini emang cukup seru. Ini harus di-share. Bukan cukup seru lagi, sudah seru nih. Oke, kita lihat juga Batman kan. Akhirnya Batman. Wow. Lama banget gue gak lihat. Tapi tiap gue lawan ranked gue kalah. Tapi kalau ketemu Batman di tim kalah gue juga. Wah, ini sangat menarik sih. Elsu, Rush, Wonder Woman, Violetnya Punish, dan ada Batman. Waduh. Hey, Batman support. Bisa jadi. Batman support. Bisa jadi. Ini bisa jadi banget Batman support. Dan rupanya dari tim Ackerman malah picknya Aoi ya guys ya. Picknya Aoi ya. Hero yang baru tapi seperti yang kita bilang tadi udah mulai bisa dipakai ya Aoi di competitive play. Ya, sin turnamen. Nah sekarang kita lihat rupanya Senko. Benar, Senko yang jadi Elsu tapi ada Wonder Woman
Oke. Coba kita lihat lagi, ini masih tukar-tukar gaming aja. Oh, rupanya Senko. Oke. Senko rupanya sekarang ambilnya role-nya mid. Dan Haki udah ngambil jungle, 00 DS, AI sepertinya. Gak tahu juga nih, Absal dan Verisco Violet support. Oh, Violet support? Yep. Percaya gak? Percaya gak? Iya. Violet support. Serius. Waduh, lihat dulu ya? Karena kan Violet perlu item kalau misalkan itu. Tapi Violet support kebukti kepake. Pernah ada. Di mana? Di RPL pernah. Oh. Mereka pakai 2 archer juga. Oke. Jadi Violetnya support, midnya tetap match biasa. Jadi benar-benar cuma semuanya pick-nya biasa, tapi Violetnya support. Oke, salah satu gini ya, ensiklopedia baru. Ensiklopedia. Kosapik, bukan kosakata. Kosapik. Pengetahuan pick ya. Iya, pengetahuan pick yang baru ya. Ini Violet support ini juga kepake kemarin di RPL. Di Taktalon yang sering pakai. Oke, tampaknya bener aja. Violetnya support. Bener kan? Ya, bener. Yes, langsung kita masuk ke gamenya aja antara Archangel versus Hearts Ackerman, di mana ini cuma BO1 dan ini benar-benar cuma dia ngajak foto bareng dulu. Iya, ini benar-benar cuma halo-halo doang ya. Curang Verisco ya ngajak foto bareng tapi di snipe dari belakang sama Elsunya. Yes, nggak boleh kayak gitu. Darah aja Kenzo-nya nggak bisa ngapa-ngapain. Senko-nya masih mencoba dan Pok-nya udah masuk dua-duanya, skillnya masuk banget. Ormar mau nggak mau harus mundur. AI-nya masih miss aja. Skillnya, snipe-nya, dan ini level 2-nya udah dapat sama Valheim duluan. Jadi Verisco kayaknya masih mencoba buat cari creep-nya di maksudnya jungler dari Ackerman mulai dari mana. Coba kira-kira gimana nih Gaban? Menurut tuh Violet support nih. Ini menarik sih, tapi kita lihat juga dia di mid aja. Dia bantu clear creep dari rasnya aja. Sementara Elsunya dibuat kaya di Abyssal. Mungkin sih bagus banget, tapi dorongan rasnya itu on point banget kena Ahoy. Harusnya sayangnya ada roll aja ke depan. Itu gue yakin tuh Senko tuh dari tadi tuh nahan skill gue tuh dipencet. Ini gue ngarahinnya kemana biar kena. Itu tadi tinggal satu roll aja kayaknya tuh, dan tembus critical Ahoy udah mati ya di arah sana tadi di mid. Tapi ini benar aja Elsunya dibebasin di bawah, dia masih dikasih nge-farm sendirian aja, nge-clear creepnya sendirian supaya kaya. Supaya snipe-nya sakit, tapi kalau dilihat di dunia nyata ini kayaknya nggak mungkin ya nge-snipe tapi goyang-goyang kemana-mana gitu. Langsung snipe dan on point gitu, nggak mungkin di dunia nyata kayak gitu. Makanya. Oke, tapi tampaknya di atas Blossom sudah dikeluarkan, tapi Batman-nya berusaha untuk menghadapi 2 orang. Kita tahu Batman dengan batarangnya clear creep-nya lumayan cepat juga. Yes, ini sebenarnya Ackerman punya 2 pilihan, mau geng 0-0 tapi udah telat, atau mau nyari Sentinel tapi bahkan udah telat juga, jadi dua-duanya telat. Ini Ackerman gak tau kenapa kelihatannya malah tertutup ya, maksudnya mereka kayak gak bisa main lebih dari setengah map mereka dan iya bener-bener. Ya, dan sekarang Fabrici masih mencoba buat initiate dan masih mencoba, masih ada ward di tengah, masih ada berisi submission dari Wonder Woman. First blood 0-0 harus menelan kekalahan dan masih ada dipukulin aja. Render Dance masih bisa kabur karena dari tadi pukul-pukul Gimang. Verisco dan AI harus kepok parah dari Valheim dan sepertinya Verisco masih bertahan untuk cuma mukulin creep. Sepertinya semuanya harus engage, harus re-engage, harus pulang dan trap dan creep udah masuk. Fabrici tersnipe anak muda. AI langsung masuk ke dalam dan AI langsung disengage, masih bagus banget Kenzo walaupun bisa itu, tapi ada execute langsung masuk lagi, ada Odin's Fist masuk ke dalam. Pasifnya juga udah masuk dan ini udah nice banget. Bener-bener war-nya dari Ark juga bagus banget, tapi engage-nya bagus banget, counter engage-nya bagus banget. Engage-nya dia bagus banget, memutuskan untuk maju kapan. Oke, tapi kita pakai terpick off juga. Haki oleh Wan. Gila, itu tangannya licin banget ya, kayak nggak ada tulang. Tolong Babang Florentino, hey. Itu pujian ya. Pujian tapi ya. Oke, sekarang udah ada Dragon's Claw muter-muter langsung masuk ke dalam AI, tapi ada Odin's Fist, masih ada Dragon's Wrath yang masuk ke dalam. Sakit banget. Elsu harus pulang gitu saja. Memang Aoi lagi brokernya di sana, jadi tiba-tiba masuk ngasih damage-nya lumayan. Kalau mau lari cukup menggunakan ultinya aja, bisa lari habis itu. Yap. Sekarang udah ada 3 orang, masih di uppercut tapi udah ada ulti daripada Flash dan Flash masih bisa menumbangkan. Oke, tower Violet dan tower ini juga dapat. Senko masih bahaya banget, masih ada Odin's Fist, uppercut dan harus pulang begitu saja Valheim. Gila, Senko dari tadi nggak ketangkap ya. Itu parah banget loh Senko-nya loh. Hei, tolong petinju. Goyang-goyangnya kok keren juga sehingga kalah sama Florentino di atas ya. Iya, jabnya aja. Uppercut-nya gitu kan. Dorong-dorong ke belakang. Oke, tampaknya lagi pemanasan menuju ke belakang, merecharge energinya dari Senko. Iya, makanya nih. Pukul-pukulan ring aja dulu ya.
Iya, bagus banget dorongnya. Tadi juga berhasil di war di map juga. Kenapa bisa Valiant masuk terlalu dalam karena didorong Senko juga. Ya makanya kan. Dan sekarang gold tapi masih dimenangkan oleh Heartbreaker karena mereka juga masih menang kill. Tapi dari tadi sebenarnya kalau misalnya dihitung pakai Violet support ya, ini udah nice banget sebenarnya dari Archangel sih. Iya. Snipe. Langsung masuk snipe-nya ke dalam Valheim. Apakah dua kali snipe masuk ke AI dan ada war juga di tengah. Flash harus ke pick off dari 4 orang di mid dan benar-benar Arc benar-benar rotasinya juga udah tight banget. Langsung ada Bracelet of Sufficient tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Kenzo-nya udah sprint dan sepertinya harus disengage aja dari tim Arc dan Ackerman. Oke, kembali memberikan napas kepada caster dan juga pemain tentunya bersama juga challengers di sana. Yang tampaknya sudah tegang sekali menonton. Di sini Fabrici masuk ke dalam menggunakan claw-nya, tapi tidak ada musuh ataupun apapun yang bisa di-hit tadi. Tapi Florentino bertemu dengan Aki-Aki. Oke, ready battle tampaknya belasan dikeluarkan. Tetong berusaha untuk mundur. Oke, Gentleman dulu dipakai dong biar damage-nya nggak masuk semua. Oh, tampaknya 3 orang berhasil mem-pick off. Oke, One berusaha masih. Oh, tetap juga semua perlawanannya. Capek banget lawan Florent sebiji loh. Yes. Nice banget itu pick off 3 lawan 1 walaupun banyak skill yang miss tapi tetap aja kayak gitu. Oke, dan Perisco biasa bisa mundur. Tapi AI masih ada di situ, masih bisa menumbangkan Ormar dan masih ada putar-putar ya Dragon Claw dari Fabrici. Violet harus pulang begitu saja karena dipukul sama Valheim. Dan Elsunya untungnya masih aman ya. WW-nya masih mencoba buat re-engage tapi mestinya nggak bisa ngapa-ngapain karena skillnya juga miss semua. Oke, di bawah kita lihat Batman yang berusaha menjadi Omen, nge-push sendiri tower di bawah karena tidak ada yang membacking tower di bawah. Ras bersama juga depan, Senko mendorong aja langsung. Oke, Audit Fist. Oh, terpick off Renai Dance. Oke, disengage dari AI, berhasil menyelamatkan dirinya. Ahoy menuju ke tengah, 0-0. Oke, langsung aja dari Batman berusaha melawan Flash. Dibunuh anggota Justice League-nya sendiri, ya ampun, 0-0. Flashnya sudah berkhianat. Tidak ada tempat untuk yang aman untuk Flash, tapi Aoi membalaskan dendam pada Flash. Oke, tidak berhasil nampaknya. 0-0 masih aman. Ultimate digunakan untuk lari saja. Disengage ke belakang. Oh, tidak terjadi. Tipis banget tadi kalau Tactical Fire masih kena. Oke, ada L1 yang masuk tapi Blossom-nya miss. Masih ada Gentleman's Duel mau mencoba buat lawan 2 orang tapi langsung dimundurin aja. Kalau dimundurin Florent nggak bisa ngapa-ngapain. Ditungguin ultinya Florent nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu yang Peter mau dilakukan, langsung ada Lace of Truth dari Haki-Haki. Langsung masuk, masih mencoba buat pop dari Kenzo. Masih mencoba buat ngerepotin Kenzo buat mundur. Dan kita lihat masih bisa masuk lagi Lace of Truth. Dan kita lihat Kenzo udah setengah darah. Nggak ada yang bantuin dia, masih ada cleansing. Ahoy udah masuk, masih ada Max Speed-nya. Dan harus menumbangkan Batman. Batman ditumbangkan lagi anggota Justice League-nya. Mereka masih bisa war berempat, 4 lawan 4. Masih ada, harus ditumbangkan Wonder Woman-nya karena 4 lawan 1 jadinya. Karena Perisco jadi Violet support, jadi mau nggak mau harus mundur ya. Dan ini Sentinel-nya didapatkan secara free dari tim Hearts Ackerman. Bagus banget snipe-nya. Tapi tadi sayang banget juga 2 tim dari Archangel terlalu jauh dari support-supportnya dia yang memberikan damage. Dan tadi gue lihat ya 0-0-nya tadi berusaha menghilang, menyelinap di belakang Wonder Woman-nya tapi kena sambar petir dong. Menghilang pun kena sambar petir, ya ampun. Kenzo bagus banget menggunakan ultinya. Snipe tidak kena, miss, disengage, berusaha mundur ke belakang tapi Renai sama maju ke depan, meng-clear wave. Tidak peduli adanya snipe. Gua maju aja bos, ada Kenzo di sini yang membacking gua tapi tampaknya Senko berusaha sembunyi, menunggu Renai maju ke depan. Aoi tapi tampaknya di bawah, Wonder Woman berusaha melawan Aoi. Batman maju ke depan juga membantu tapi Ahoy maju ke depan sendiri melawan. Oh, gua bubarin bos, Justice League. Apa tuh kecil banget WW sama Batman, gua yang lawan gitu flashnya. Oke. Yes, dan sekarang tower kedua didapetin sama Hearts Ackerman dari tower Abyssal untuk Hearts Ackerman dari Angels. Dan sekarang udah ada Odin Space masuk ke dalam dan masih bisa pulang. Elwas masih mencoba acak-acak di bawah tower 1 lawan 4. Itu gimana cerita 1 lawan 4 keluar itu di bawah tower tapi 0-0 mencoba flanking. Semuanya masih hidup dan langsung masuk. Gila, langsung Valiantnya tumbang. Tapi mau nggak mau Batman-nya harus tumbang. 1 tukar 1. Nice play banget juga dari kedua tim. Flankingnya udah bagus dan ini snipe. Nice banget predict shotnya dari AI, bener-bener nice banget, langsung masuk ke Ahoy yang lagi recall di situ. Itu predict shot yang bagus banget, feelingnya juga bagus banget. Kayaknya ada yang recall nih di sini nih. Gua nggak mau biarin mati nih. Dan itu udah nice banget, nice play. Tapi ini Fabrici masih mencoba buat trapping AI dan AI juga masih ditunggu. Masih ada, Landa langsung masuk. Masih ada disengage tapi nggak bisa ngapa-ngapain, harus di-burst begitu aja sama Fabrici. Lagi ada dive di bawah tower. DS lawan junglernya gimana ceritanya? 1 lawan 3. Masih dikejar sama 0-0 tapi masih bisa mundur. Dan itu udah nice banget. Flick yang nice banget dari Florentino.
apakah ada Florentino seperti ini lagi di Indonesia? Belum tentu, tapi benar-benar bagus banget juga benar-benar dari Florentino-nya L1 ya. Dan juga kita lihat di sini masih mencoba ngambil biru tapi nggak bisa ngapa-ngapain karena udah ada 2 orang. Perisco mau nggak mau harus reset lagi. Dan seperti yang kita lihat itemnya udah ada shield tapi tetap ngambil yang batu merah dan juga ada frost cake. Dan ini udah tower di atas bakal dapat free aja dari Ackerman karena nggak bakal bisa di fight lagi. Benar-benar Violet support ya jujur ya agak kerepotan ya. Udah ada Odis Fit yang masuk tapi ada cleansing. Coba kita lihat snipe-nya masih bisa ditahan di body block sama Valheim dan itu nice banget. Kalau nggak mau Wizard-nya juga harus pulang karena Kenzo-nya juga harus pulang karena udah terlalu low. 0-0 masih mencoba flanking dan kita lihat masih ada gangguan beta rank dan udah masuk 2 orang langsung hilang begitu saja Valheim. 1 orang tapi kok tampaknya dari sini Bang Zelta. Oh, kita lanjut saja dari mid Ahoy berusaha untuk clear wave-nya di sini. Tapi tampaknya ada pertarungan di bawah. Aoi dan juga Floren melawan Haki Aki tapi Floren yang malah memutuskan untuk clear wave karena sudah percaya diri dengan Aoi-nya. Yes. Oh, berhasil. Oh, tampaknya Senko mendorong Aoi kembali ke arah tower. Mau masuk tower bos, ini gua bantu gitu dari Senko-nya. Oh, langsung nge-pick off Aoi-nya. Dari 0-0 berusaha untuk mengincar Florentino-nya di saat yang tepat. Tapi oke, langsung aja Batarang masuk ke depan. Oke, ultimate tapi digunakan untuk mundur aja karena tahu Wan serem banget pakai Florentino-nya. Makanya dari tadi bener-bener Wan kira-kira 1 lawan 2, 1 lawan 3 mau siapapun sini gue jabanin. Gue tidak takut. Sini kalian semua. Oke, dari Ramit tampaknya dari sini Ahoy berusaha untuk ngimbangi clear wave dari yang dilakukan dari Senko. Dia sudah, tapi Senko-nya full buff loh ini. Kayak habis nge-kill, habis nge-kill Aoi itu langsung punya full buff ya. Tapi kita lihat di sini akan terjadi war sebenarnya di DS. Oh, terpick off juga Ahoy-nya. Bantuan yang bagus banget dari 0-0 membuka map kepada teman-temannya dan juga Elsu untuk memberitahu direksi untuk meng-snipe-nya. Jadi kemungkinan bisa combo yang bagus banget ya, Batman dan juga Elsu ya. Betul. Makanya kalau misalnya yang masuknya pas sebenarnya dari tadi Batman ini kombonya bagus banget dan memang Archangel ini memang terkenal dengan kombinasi skillnya ya. Mereka tuh bisa benar-benar nyampein skill tuh. Oh, dia bisa beneran. Oke, Kenzo tampaknya harus terpick off aja tapi berhasil mundur karena darah yang masih tebal. Tapi Renaissance berusaha untuk buy one aja dengan Senko karena tahu stamina-nya udah habis. Tapi Wan di bawah berusaha untuk mendapatkan Mike Golem tapi diamankan dari Batman. 0-0 berusaha untuk melarikan diri tapi dibantu oleh AI berusaha untuk mengaburkan. Oh, datang juga. Masih ada Blossom triple threat juga tadi dari Elwas dan itu benar-benar goyangannya juga udah nice banget. Ini exhibition match yang seru banget dari tadi ya. Harusnya di-share ini, harusnya di-share tonton bareng ini mantep banget sih. Maksudnya Archangel itu memang terkenal signature-nya adalah mereka skillnya tuh masuknya berturut-turut. Iya. Jadi kalau misalnya kalian lihat dari tadi challengers lihat mereka tuh bisa banget masukin skill hero apapun berturut-turut. Jadi biar damage-nya terus berkurang. Maksudnya darah musuhnya terus berkurang dengan damage yang mereka kasih dan itu udah nice banget. Dan mereka kombinasi hero-nya, mereka chemistry-nya Archangel tuh memang udah bagus banget. Iya. Tapi kita di sini akan ada pelepasan Drake di atas, Bang. Yes, Dark Slayer udah dapetin sama Ackerman. Sebenarnya ini udah agak bahaya sih ya. Walaupun mungkin masih menang kill dari Ark tapi dari objektif masih menang Ackerman dan kita lihat Ahoy terlalu terbaju ke depan. Knight-nya masih miss juga tapi towernya sepertinya udah setitik dong ya, belum hancur ya. Setitik doang, harusnya TBN aja tuh. Iya, tuh Surikan Valen cukup kayak ngancurin. Oke, Valennya. Oh, inisiatifnya bagus dari Valen. Betul. Apakah terjadi trillion push di sini, satu tower, oke, tapi tidak dilindungi Drake-nya. Apa yang terjadi nih? Mereka memutuskan untuk commit aja. Oke, biarkan aja Drake-nya dibunuh oleh 0-0 di sana. Tapi kita lihat 3 orang menuju ke arah atas dari Aoi dan juga Batman-nya. Oh, tapi ultimate menggunakan dari Veo dan tidak begitu berasa di sini. Apakah akan terjadi pick off? Akan terjadi fight? Ini harusnya Ahoy kalau udah punya masuk aja nih, kalau udah punya ulti. Oke, maju ke depan menggunakan ulti. Berusaha masuk ke depan. Oke, udah masuk. Stanito udah masuk. Tapi udah 0-0 nggak bisa diselamatkan. 2 orang harus tumbang dengan Wonder Woman dari Archangel. Dan sekarang masih masuk Elwas, masih mencoba untuk Gentleman Duel. Berasa triple threat, tapi masih bisa pulang. Coba gimana logikanya? Florennya loncat-loncat di sono masih bisa pulang di dalam tower. Gimana ceritanya itu? Halo, Babang. Tapi masih bisa balik lagi. Oke, Aoi masuk ke depan menggunakan claw-nya. Berhasil pick up Senko. Yes, nice banget. Dan juga Dagger Strength-nya udah bisa digunakan untuk mundur. Ahoy masih ada Super Speed dan masih ada Mag Punch. Masih ada Mark of the Frost. Udah nice banget. Tower di atas di Dark Slayer Lane udah habis. Mereka memutuskan untuk mundur ya, harusnya ini bisa dibusa kali lagi. Yes, ini masih ada Dagger Claw, masih ada Fabrici mencoba masuk, masih ada Dagger Strength. Dan masih bisa mundur, nice banget. Dan ini mestinya ace buat tim Archangel. Dan Archangel udah ada di dalam bahaya walaupun ada 1 creep. Tapi sekarang tower di bawah pun masih bisa dipukulin sama Ackerman. Dan sekarang Archangel harus tanpa tower.
harus menghadapi 3 anak Toro. 3 anak Toro. Waduh, ini susah banget ya dari tim Heart Ackerman. Kalau emang mau mengamankan kemenangan ya udah tinggal lu amanin creep, jangan sampai terpick off dari Batman-nya juga. Dan lu amanin mungkin dari kalau nggak dapat buff dari Abyssal lu bisa nge-pick DS sudah. Ya sebenarnya sih ini sih lebih ke arah jangan greedy aja sih. Iya, kalau misalnya Heart Ackerman gak greedy, gak overextend kayak dari tadi, goyang-goyangannya udah bagus tapi mundurnya juga bagus. Memang begitu yang dicari harusnya. Dan kalau misalnya mereka bisa melakukan itu lagi di war terakhir ini, mestinya ini udah kemenangan yang fix buat Heart Ackerman. Sepertinya mereka gak mau greedy dan gak mau overextend dengan menunggu 20 detik lagi ada DS. Iya, ini emang harus kalian share. Kalian jadi penentu. Ini yang mungkin akan terjadi last war sebagai penentuan. Apakah DS akan di steal atau gimana? 0-0 Bataram udah masuk ke dalam. Masih ada War tapi masih lawan 3 orang. 0-0 harus tumbang begitu saja. Masih ada Dragon's Claw dari Aoi dan masih masuk banget. Nice banget Dragon's Rage-nya bisa menghindari skill dari Rush dan masih ada Cyclone yang udah menumbangkan Elsu di tengah sana. Haki masih mencoba buat memukul 4 orang tapi nggak bisa ngapa-ngapain walaupun 1 orang harus tumbang. Valheim harus tumbang tapi masih ada 4 orang dan ini udah nice banget. Masih ada Super Speed dan masih ada Max Punch. Masih dibalikin dan mau nggak mau Periscope juga harus tumbang. Creepnya udah masuk, anak-anak Toro sudah datang. Welcome anak-anak Toro dan welcome endgame. A nice game buat Heart Ackerman. Senior 4 wave lawan junior 4 wave. Hari ini masih menang junior 4 wave dulu ya. Waduh, itu juga membuktikan bahwa Valheim bisa triple kill. Waduh, sakit banget.